Hai semua viewers, masih bersama saya di Perspektif dan langsung saja kita lanjutkan obrolan kita bersama Mbak Ratri. Nah, tapi setelah dinyatakan sembuh nih gimana nih menjalani hari-hari atau aktivitasnya nih? Apakah normal atau masih ada stigma negatif nih dari masyarakat? Mungkin ada aja sih. Sebenarnya serangan paling parah itu di sebulan 2 bulan pertama, jadi sekarang sudah mulai mereda. Dan itu kayak buat kita, oke, awalnya memang bikin marah sekali, tapi karena mereka lingkaran luar dari hidup kita, jadi kan sebenarnya kan nggak terlalu berpengaruh ya. Maksudnya lama-lama kita mikir, ya udahlah, toh mereka nggak kenal kita, kalau mereka nggak percaya kita sakit, mereka mendoakan kita beneran sakit, gitu ada, terus bilang kita zinah karena membawa kegiatan tari Indonesia, menari itu budaya luar, gitu ada macam-macam banget. Itu yang paling nggak parah ya hujatannya. Lama-lama kita kayak ya udahlah gitu. Emang kita bisa apa sih kalau mereka mau ngehujat atau mau doain kita beneran sakit, ya biarin aja gitu kan. Jadi lama-lama kita juga kebentuk shield gitu, dan kita ngejalanin aja hidup kita sehari-hari. Ya aku kerja, terus sekarang mulai berkebun. Kebetulan kebunnya ibu luas, jadi aku sama ibu lagi sering. Ini kemarin kita lagi panen jagung, terus panen ya. Tapi gimana ya? Awalnya sih waktu pertama-pertama pulang tuh kayak aneh gitu. Kita mau ngapain ya di rumah gitu kan? Terus juga masih kita kan nggak pernah sadar ya setelah ngalamin sesuatu yang kayak gitu nih, bizarre banget kan sebenarnya, dan nggak nyangka hal seperti itu terjadi di kehidupan kita gitu, di mana identitas kita terekspos, seluruh Indonesia tahu kita siapa, setiap hari ada yang minta interview. Itu menurut aku proses psikologis kita memproses itu kan lama kan. Jadi aku tuh kayak mikirnya, ini gue ada efek mentalnya nggak sih, kayak am I okay gitu. Aku suka nanya gitu ke diriku sendiri. Tapi ya udah, kita ya menyalurkan dengan nari bareng bertiga di rumah, latihan nari, melukis bareng, banyak hal-hal arts and craft yang kita lakuin untuk stress release. Berkebun sih sekarang stress release-nya yang paling sering kita lakuin gitu. Banyak cara-cara yang bisa kita dapat untuk healing diri sendiri gitu ya Mbak ya. Lama-lama kita beradaptasi, benar. Iya. Nah, kalau Mbak sendiri melihat kasus positif di Indonesia ini yang selalu meningkat ini gimana sih? Ya bukannya mau apa ya, gini Pak, Indonesia kan populasinya memang luas sekali, dan waktu itu kan memang ya gimana ya, maksudnya sekarang angkanya tuh dibandingin populasi Indonesia secara general kan masih jauh sebenarnya kan persentasenya. Tapi kan nggak berarti peningkatan ini kan bukan hal yang baik gitu kan. I'm not saying that, oh kita nggak apa-apa lah, atau masyarakat Indonesia masih banyak, nggak kayak gitu. Tapi mungkin pandemi memang harus seperti ini kondisinya gitu. Tapi ya itu sih yang bikin aku concern tuh, kayak masyarakat Indonesia kan banyak yang sulit patuh ya. Maksudnya lampu merah aja kan susah banget ditaati. Ngerti kan, hal gitu kan susah. Gimana mau disiplin untuk hal yang seperti ini sih, itu lebih ke situ. Tapi ya jatuhnya ya udahlah, masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri atas hidupnya dan untuk keluarganya gitu. Kalau mereka mau milih misalnya nggak percaya dan bilang ini konspirasi, ya udah tanggung jawab mereka gitu. Kalau ada yang ya sebenarnya yang paling nggak, kalau nggak percaya COVID itu ada dan nggak mau disiplin, ya tolong disiplin aja gitu, karena demi kepentingan orang lain gitu kan. Karena kalau kayaknya pemerintah mau ngapain aja dengan kapasitas pemerintah ya, I'm not saying they're doing their best either gitu, tapi masyarakatnya nggak membantu dengan ngambil peran sendiri, ya kayaknya Indonesia akan masih mengalami COVID untuk waktu yang cukup lama. Nah, pokoknya kita udah ngelewatin China ya kasusnya, udah nyampe 100.000 lebih gitu. Nah, kalau melihat yang dilakukan pemerintah ini dengan memberlakukan new normal, menurut Mbak sudah tepat nggak sih? Ya waktu itu memang tampaknya angka kenaikannya agak statis ya, lalu dibuka new normal. Tapi sebenarnya ini kan kalau kita ngelihat strategi pemerintah, mereka kan terus-terusan harus menimbang antara kesehatan negara secara ya kesehatan medis, tapi juga kesehatan ekonomi gitu. Nah,
karena itu kan negara kayak Indonesia tuh nggak bisa melakukan full lockdown. Kayak kita tuh nggak bisa membandingkan skala negara Indonesia dengan skala negara kayak Italia atau Austria yang kecil-kecil dan social systemnya memang sudah um, berfungsi untuk waktu yang lama gitu. Jadi pertimbangan pemerintah pasti banyak. Aku nggak bilang itu salah atau benar sih new normal, cuman aku sih selalu balikin aja ke diri kita masing-masing. New normal itu artinya apa gitu. Ya kalau misal virusnya masih ada ya new normal, kita masih harus tetap menimbang-nimbang gitu resikonya kalau kita lepas. Lakuin ini apa? Itu apa resikonya gitu ke diri kita sendiri dan ke keluarga kita gitu. Kalau orang-orang masih punya pilihan, ya puji syukur ya, tapi kita tahu banget kan masyarakat Indonesia lapisan ekonominya banyak orang yang nggak punya kemewahan untuk work from home gitu. Ya udah gitu, kita nggak bisa juga maksa-maksa atau ngehujat mereka kan. Benar. Apalagi kan ya benar yang kayak Mbak bilang gitu. Kalau misalnya Indonesia di lockdown, ya pasti akan ada perlawanan dari masyarakat. Jadi seperti dilema buat pemerintah gitu ya, Mbak. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya sih, Mbak. Semangat apa sih yang dapat Anda bagikan ke teman-teman kita di luar sana yang menghadapi COVID atau sedang melawan pandemi ini? Iya, ya gitu, apa ya, banyak sih yang bisa kita lakuin ya, cuman nggak gini deh, oke, kalau kita semua ngerasa down dan stres akan kondisi ini, memang pasti akan ngerasa seperti itu. Tapi kan ya kayak orang-orang seni pertunjukan kan bilang the show must go on gitu. Ya ini kan life juga, life must go on gitu kan. Jadi manusia ini punya daya untuk hidup dan beradaptasi dan untuk kreatif, itu daya kita tuh besar sekali. Ya ayo kita sama-sama aja mencari daya-daya kita nih di mana gitu. Ya kalau seniman teruslah berkreasi gitu. Kalau pinter masak kan banyak jadi jualan masakan. Atau industri masker sekarang jadi banyak berkembang. Dan kita sebenarnya aku lebih seneng kalau bisa mengencourage masyarakat Indonesia tuh untuk itu support lokal bisnis gitu. Ya sekarang beli baju mungkin udah nggak lagi ke H&M atau Zara atau yang merek-merek kapitalis barat gitu ya, tapi kita beli home industry gitu. Ya mungkin setelah ini malah lebih maknanya ke situ juga. Karena kan kalau kita beli barang-barang lokal, misalnya nih kan pada stay at home ya di rumah. Itu kan aku lihat kalau misalnya keluar cuman ke Alfamart aja ke Depok sini itu banyak banget loh rumah-rumah yang mulai bertanam sendiri. Karena kan itu kayak pelarian ya, nggak ada lain yang dikerjakan jadi bertanam. Itu sebenarnya sesuatu yang sehat gitu. Dan mungkin nanti bisa makan sayuran sendiri lama-lama. Jadi kita makin menuju ke masyarakat yang lokal dan independen gitu. Mungkin kalau bisa, tapi ini jangka panjang ya. Masih tapi panjang. Iya, tapi kayak semangat untuk terus berdaya aja gitu untuk melalui ini dan kita pasti bisa beradaptasi ke kehidupan yang baru setelah COVID ini berakhir tuh seperti apa gitu. Tapi optimis ya Mbak, Indonesia bisa ngelawan COVID ya? Iyalah pasti, ya maksudnya ya optimis, kayaknya ya pasti akan dilalui bersama lah gitu. Oke, Saya kayak gitu. amin. Mbak Ratri, terima kasih udah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol bareng kita di Perspektif. Semoga Mbak Ratri dan keluarga selalu sehat ya Mbak. Dan bisa melakukan aktivitasnya, tetap memberikan semangat sama teman-teman yang lagi menghadapi COVID. Thank you, Mas Yuda juga dan tim Binus TV. Terima kasih Mbak. Saya pamit dulu. Thank you. Dan itu dia tadi Smart Viewers perbincangan saya dengan Mbak Ratri. Dan akhir kata saya Yuda Batara Hasibuan beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.